Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Evi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, Indonesia sudah merdeka sejak 1945, namun baru diakui setelahnya, ya, karena Belanda tetap melaksanakan agresi militer yang berupaya merebut kemerdekaan Indonesia kembali. Ya, ini bagiannya bahwa negara-negara pendukung kemerdekaan Indonesia, pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, dan konferensi meja bundar di mana menjadi tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara-negara pendukung kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu Mesir, ya. Yang kedua yaitu Palestina. Ini yang hari ini kita banyak dengungkan bahwa Indonesia banyak berutang terhadap Palestina karena Palestina salah satu negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia, yang hari ini Palestina dianggap masih belum merdeka. Ada Lebanon, ada Suriah, ada India dan Australia, serta di Vatikan. Yang pertama Mesir. Faktor yang melatar belakangi Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama yaitu organisasi Ikhwanul Muslimin, bahwa Indonesia itu negara muslim. Mesir mempunyai organisasi namanya Ikhwanul Muslimin. Keberadaan mahasiswa Indonesia di Mesir itu cukup banyak, ya. Sebagai bentuk dukungan, maka pada 22 Maret 1946 pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Melalui pemerintahannya, Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka pada 13 sampai 16 Maret 1947, pemerintah Mesir mengutus diplomat bernama Muhammad Abdul Mun'im untuk menyerahkan surat resmi pengakuan kedaulatan dari pemerintah Mesir kepada bangsa Indonesia. Hubungan Indonesia dan Mesir semakin ditegaskan melalui misi diplomatik pada 26 April 1947. Dan pada 10 Juni 1947, Mesir dan Liga Arab memberikan pengakuan secara de jure bagi Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Palestina. Ya, sejak kapan Palestina memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia? Yaitu dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan sejak Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Ya, sejak Perdana Menteri Kaiso dari Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia, Palestina sudah memberikan pengakuannya berupa dukungan. Ya, melalui Muhammad Amin Al-Husseini selaku Mufti Besar Palestina mengucapkan selamat atas pemberian janji ini, walaupun saat itu Indonesia belum resmi merdeka. Yang ketiga, melalui Radio Berlin dengan menggunakan bahasa Arab, Muhammad Amin Al-Husseini mengajak seluruh negara Arab mengakui diplomasi kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ya, ini orangnya, ya. Muhammad Ali Tahir menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia tanpa meminta tanda bukti sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu Lebanon. Lebanon mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 29 Juli 1947. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Lebanon disampaikan langsung oleh Presiden Lebanon Bukhara Al-Khawri. Hubungan diplomatik Indonesia dan Lebanon secara resmi dibuka pada 1950 melalui kedutaan besar Indonesia di Kairo. Yang berikutnya dari Suriah. Bentuk dukungan dari negara Suriah yaitu pada 2 Juli 1947, Suriah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia secara de jure. Maka pada 1947, perwakilan Suriah di PBB, Faris Al-Khairi, mendorong Dewan Keamanan PBB mendiskusikan kasus agresi militer Belanda I di Indonesia untuk dituntut, ya, dituntaskan atau dibahas tentang agresi militer Belanda I yang dimana Belanda masih menyerang Indonesia untuk menolak pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian Faris Al-Khairi juga mengajak negara-negara lain bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya, yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. India. Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia bermula saat Indonesia memberikan bantuan beras kepada India. Ya, Indonesia pernah membantu India ketika kekurangan pangan. Bentuk dukungan India yaitu membawa persoalan agresi militer Belanda terhadap Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ya, tokohnya yaitu Jawaharlal Nehru. Memerintahkan penerbang India bernama Biju Patnaik membawa diplomat Indonesia ke India dalam peristiwa agresi militer II Belanda, yaitu dengan mendukung pendirian pemerintah Republik Indonesia di pengasingan. Ya, di pengasingan, ya. Indonesia Government in Exile di New Delhi in India, yaitu mereka menyediakan tempat pengasingan untuk tetap mempunyai pemerintahan walaupun di New Delhi, India. Australia melakukan protes
dan unjuk rasa menuntut penghapusan diskriminasi pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan Belanda. Pada 20 September 1945, Waterside Workers Federation (WWF) bergabung dengan Australian Seamen Union in Sydney melakukan aksi mogok dan memblokade pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I di Indonesia, Australia mengecam aksi Belanda tersebut. Vatikan ya, Vatikan merupakan negara di Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Lantas bagaimana dukungan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia? Yaitu yang pertama, hubungan Indonesia dan Vatikan tidak lepas dari peran Uskup Katolik Bumiputra yang bernama Albertus Sugijapratnata. Ya, melaluinya pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 6 Juli 1947. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan PBB diupayakan melalui dua hal. Upaya diplomatik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan di forum PBB. Dan yang kedua, peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, upaya diplomatiknya yaitu dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk tetap mendorong PBB membantu Indonesia dalam memberikan pengakuan kemerdekaan. Ya. Sultan Syahrir, Sumitro Joyo Hadikusumo, ada Abdul Salim. Itu saja pembahasan pada kali ini, nanti kita lanjutkan lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.